Halo semuanya, kembali lagi sama aku Jian di channel yang membahas seputar public speaking. Di video kali ini, sesuai dengan judul, kita akan membahas mengenai orang yang introvert. Ada yang komentar di videonya aku, berat untuk seorang yang introvert. Artinya, seorang introvert berat untuk melakukan presentasi di depan kelas. Seperti itu kan? Nah, di video kali ini aku tertarik untuk membahas tips presentasi untuk seorang yang introvert. Sebelum masuk ke videonya, kalian belum subscribe dulu di bawah, like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian yang introvert juga, atau adik-adik kelas kalian yang introvert. Kalau gitu kita langsung aja masuk ke videonya. Kamu introvert ya? Bener sih, aku mengakui kalau seorang yang introvert itu tidak mudah untuk public speaking. Tidak mudah untuk presentasi di depan kelas ya, apalagi di depan umum. Tidak mudah melakukan hal itu. Oke, seorang yang introvert tidak mudah untuk presentasi di depan kelas. Tapi seseorang yang introvert dia bisa presentasi di depan kelas. Walaupun tidak mudah, tapi dia bisa. Bukan berarti introvert tidak bisa untuk presentasi di depan kelas. Nah, apa-apa aja hal yang harus kalian ketahui? Hal yang harus kamu ketahui sebagai orang yang introvert agar kamu mudah untuk presentasi di depan kelas. Yang pertama, please bagi kalian yang introvert untuk buang rasa cemas yang ada di pikiran kalian. Kalau kita mau presentasi, kita nggak usah mikirin apa yang bakal terjadi nanti. Apalagi posisinya kita nih introvert. Aduh, aku introvert nih. Aku nih susah untuk presentasi di depan kelas nih. Aduh, aku susah nih untuk public speaking. Nah, buat kamu yang sudah mengetahui atau menyadari bahwa diri kamu adalah introvert, pertama sekali agar kamu bisa presentasi di depan umum, karena tidak mudah bukan berarti tidak bisa. Ingat kuncinya, tetap bisa. Yang pertama, please hindari rasa cemas yang ada di pikiran. Jangan pernah mikirin apa yang bakal terjadi nanti setelah presentasi. Aduh, gimana ya nanti dengan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Aduh, gimana ya nanti cara penyampaian aku. Aduh, gimana ya kalau misalnya aku lupa. Aduh, gimana ya, aduh gimana ya. Please, buat kalian yang introvert, jauh-jauhin hal ini. Jauh-jauhin kecemasan yang ada di pikiran kalian. Jangan mikirin hal-hal yang belum terjadi. Gak usah dulu pikirin apa yang bakal terjadi nanti. Biarlah yang terjadi, terjadi. Tapi untuk tidak memikirkan hal itu. Buang pikiran cemas itu jauh-jauh. Sampai di sini paham ya? Misalnya nih, kita di WA group. Teman-teman, besok kita presentasi ya. Jam 10, presentasi IPA. Tetap berpikir positif bahwa yang kamu lakukan nanti itu bakal terjadi dengan baik, ya. Kalau kita sudah membawa diri kita semangat, maka kita akan semangat. Kalau kita sudah membawa pikiran kita ke hal yang positif, maka kita akan positif. Tapi kalau kamu sudah memikirkan kecemasan-kecemasan itu, maka percayalah, kamu benar-benar introvert nanti kalau berada di depan kelas. Makanya buang hal ini jauh-jauh. Nah, keesokan harinya kita mau presentasi kelompok 3 maju ke depan, dipanggil guru. Nah, maju kamu. Maju aja, maju. Oh, presentasi. Oke, presentasi. Nah, hal kedua, hal yang harus kita lakukan. Setelah kita dipanggil untuk presentasi di depan, kita introvert banget ini ya. Yang harus kita lakukan sebagai orang yang introvert adalah berdirilah dengan nyaman ketika kita akan presentasi. Berdiri aja dulu dengan nyaman. Enjoy. Pandang semua teman-teman yang ada di depan. Dan pastikan juga pakaian kalian harus nyaman. Kalian harus gunakan pakaian terbaik kalian. Kenapa? Karena ini nih masalah yang biasanya terjadi. Misalnya nih kita ada di depan kelas, kita mau presentasi. Kita maju aja, ini masih maju, masih dipanggil kelompok 3 maju ke depan, kita maju. Terus kita lihat teman-teman kita bajunya bersih-bersih banget, cerah-cerah banget, warnanya putih. Sedangkan baju kalian tuh kotor, kena saus, kena spidol, item-item, atau kusut. Nah, itu bakal menjadi pikiran kalian. Karena ketika kalian berada di depan, kalian bakal melihat semua keadaan yang sebenarnya ketika kalian berada di depan. Jadi, gunakanlah pakaian dengan nyaman. Supaya apa? Supaya nggak terjadi tuh poin pertama tadi. Karena aku pribadi emang ngalamin hal ini ya. Aku kalau bilang introvert, aku juga introvert sih sebenarnya. Cuma aku tahu aja hal-hal yang harus kita lakukan sebagai orang yang introvert, tapi tetap bisa presentasi dengan baik di depan kelas. Aku pernah pakai rok kita kan rok span abu-abu ya, putih abu-abu. Jadi roknya warna abu-abu, terus aku pakai roknya gantung. Pas aku presentasi, aku jadi kepikiran, gila. Aduh, ini rok ketat banget, susah lagi aku nih. Jadi kepikiran gitu. Kan gak enak gitu, kita lagi presentasi, kita mau presentasi tapi malah jadi mikirin hal-hal yang gak seharusnya kita pikirin.
Jadi gunakanlah pakaian dengan nyaman, ya. Dan rapi lah, gunain pakaian terbaik. Kalau emang di sekolah kalian disuruh pakai dasi, pakai topi, bajunya rapi, pakai tali pinggang, itu digunain semuanya. Biar nggak jadi beban, biar nggak jadi pikiran, oke? Karena kita akan mengatasi hal-hal yang tidak enak. Apalagi kita orang yang introvert kan, kita udah tahu nih kita bakal susah untuk public speaking, kita bakal susah untuk presentasi. Jadi hal-hal yang sepele kayak gini dihindarin dulu, oke? Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak ingin kita inginkan, seperti itu. Kita masuk ke tips ketiga. Buat kamu yang udah tahu bahwa kamu adalah introvert, berarti kamu sudah mengetahui kelemahan dan kekurangan kamu dong. Buktinya kamu udah tahu kalau kamu introvert. Bener? Khususnya buat kamu yang komen. Tidak mudah untuk orang yang introvert. Jujur aku kesel ketika aku baca komentar kamu loh. Terus aku komen tuh, aku replay. Aku juga introvert. Bener, aku introvert. Sebelum aku mengerti bagaimana bisa presentasi dengan baik di depan, ya aku adalah orang yang introvert. Jadi inilah yang aku share untuk kamu yang juga introvert. Jadi bukan berarti walaupun kita introvert kita tidak bisa public speaking, kita tidak bisa presentasi depan kelas. Justru bisa dong. Jadi jangan minder walaupun kita introvert. Ya introvert itu juga nggak masalah kali ya. Walaupun kita introvert kita juga tetap bisa kok. Intinya nggak boleh minder lah. Ih, dia bisa banget public speaking, kayaknya dia ekstrovert deh. Emang kamu introvert nggak bisa public speaking? Bisa, walaupun ya emang aku menyadari bahwa tidak mudah untuk melakukannya. Tapi dengan tips yang aku sampaikan ini, semoga kamu mencobanya. Buat kamu yang introvert, kamu mencoba hal ini, ya. Kalau kamu udah tahu kelebihan dan kekurangan kamu, itu bisa jadikan kekuatan untuk kamu ketika presentasi. Misalnya nih, kamu punya selera humor yang tinggi. Kamu bisa gunakan tuh. Kita bisa masukkan humor di dalamnya ketika kita presentasi. Inilah hal-hal yang membuat presentasi kita itu pecah. Walaupun kita nggak mengetahui bagaimana cara presentasi dengan baik, kita cuma bisa berdiri di depan aja, namun kita bisa memecahkan suasana. Kita bisa membuat suasana menjadi seru, menjadi rame, walaupun kita introvert. Jadi bukannya introvert itu tidak bisa ya, tetap bisa. Kalau kamu punya selera humor yang baik, kamu boleh masukkan humor-humor di dalamnya ketika kamu presentasi. Tapi kalau misalnya kamu nggak punya selera humor yang baik, kamu tahu kalau kamu lemah di sana, jangan digunakan ya, jangan dipakai, jangan ya kalau dicoba-coba nggak apa-apa sih, cobalah. Tapi kan kamu introvert nih, jadi jangan hindarin. Kalau kamu nggak bisa, please jangan lakuin. Tapi kalau kamu bisa, gas terus. Oke, sampai di sini paham ya? Seorang introvert harus tahu kelemahan dan kekurangannya dong. Buktinya kamu udah tahu kalau kamu introvert. Nah, tips selanjutnya nih, tips keempat. Yang tidak hanya untuk orang yang introvert, namun untuk orang yang ekstrovert dan ambivert. Adalah persiapan. Hey, kamu introvert pun, kamu juga harus persiapan. Jadi persiapan ini tidak hanya bagi orang yang introvert. Orang yang ekstrovert pun juga harus persiapan. Orang hebat sekalipun ketika dia ingin tampil di depan umum, maka dia harus persiapan. Karena tidak ada segala sesuatunya, tidak ada persiapan. Coba kasih tunjuk aku yang tidak ada persiapannya sama sekali dalam hidup. Tidak ada. Karena segala sesuatu yang kita buat penuh dengan persiapan. Oke, besok kita mau tampil presentasi. Oke, besok kita mau nyampein materi. Kita jadi narasumber misalnya. Itu udah ada persiapan-persiapan di belakangnya yang kita lakuin. Kenapa? Karena kalau tidak ada persiapan, kita tidak tahu apa yang akan kita sampaikan di depan. Kita tidak tahu apa yang akan kita sampaikan besok. Maka please, buat persiapan. Ya, buat persiapan. Orang hebat sekalipun, native speaker sekalipun, ketika mereka ingin presentasi, mereka ada persiapan. Begitu juga kita yang menyadari bahwa kita adalah orang yang introvert. Persiapkanlah apa yang harus dipersiapkan. Materi dipersiapkan, mental dipersiapkan, makalah dipersiapkan, harinya juga dipersiapkan. Semuanya harus dipersiapkan sebelum kita ingin memulai. Sebelum kita ingin memulai sesuatu, persiapkanlah apa hal-hal yang harus dilakukan untuk menghindari hal-hal yang tidak enak yang akan terjadi nanti. Jadi please, kalau kalian sudah menyadari bahwa diri kalian adalah introvert, lakukanlah persiapan. Persiapan ini bukan untuk kalian aja, tapi dilakukan oleh semua orang. Baik itu introvert, ambivert, dan extrovert. Sampai di sini paham? Kita masuk ke tips terakhir. Tips untuk menutup penjelasan ini ya. Fokuslah pada apa yang akan kamu sampaikan. Dengan kamu fokus pada apa yang akan kamu sampaikan,
maka presentasi kamu akan berjalan dengan lancar. Percaya sama aku, fokus pada apa yang akan kamu sampaikan akan membuat presentasi kamu berjalan dengan lancar. Ketika kamu udah berdiri di depan, ketika kamu sudah berhadapan dengan teman-teman, ketika sudah ada guru di sebelah kanan, maka kamu harus fokus pada apa yang akan kamu sampaikan. Baik kamu menjadi moderator, pemateri, pembaca kesimpulan, ataupun tanya jawab. Fokus pada apa yang akan kamu sampaikan di depan kelas kamu. Gak usah pikirin dulu hal-hal yang lain, tetap fokus dan serius. Serius tapi santai ya, sersan. Serius tapi santai. Fokus, intinya adalah fokus. Kalau kamu fokus, maka presentasi kamu akan berjalan dengan lancar. Kamu ikutin tips dari aku, percayalah kalau kamu menggunakan tips ini, kamu akan lancar presentasinya di depan umum. Walaupun kamu seorang yang introvert, seorang yang menyadari kalau aku itu susah untuk ngomong, aku itu susah untuk presentasi, apalagi di depan banyak orang, susah banget. Coba deh, coba terapin tips pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Pelan-pelan belajar, ikutin satu tips dulu, besoknya 2, besoknya 3, 4, 5, dan akhirnya kamu sudah luar kepala dan kamu menjadi orang yang bisa presentasi walaupun kamu introvert. Karena seorang yang introvert bukan tidak bisa, bisa, tapi emang tidak mudah. Tapi setelah kamu mengetahui ini, kamu udah bisa dong, dan kamu udah mudah untuk presentasi di depan kelas. Makasih untuk kalian yang udah tonton video ini. Sekian video dari aku, semoga tips-tips ini bermanfaat bagi kalian. Kalau kalian rasa video ini bermanfaat, kalian silahkan like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Kalau kalian ngerasa video ini gak bermanfaat, ada dislike di sana, kalian bisa dislike aja. Makasih udah tonton video ini. Thank you, see goodbye, stay healthy, stay positive. Jangan lupa follow Instagram aku, Jihan Isra, dan ikutin tips ini. Kalau gitu, aku undur diri. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.